menghampiri hidupku di saat semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang masih Kau berikan kepada kami. Engkau memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikanlah kepada kami Tuhan kepintaran agar kami bisa menyampaikan firman-Mu itu sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Beginilah isi firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Tema renungan kita ini yaitu tetaplah berdoa. Ayat ini merupakan ayat terpendek di dalam Alkitab. Kata-katanya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Dalam pelaksanaannya pun sebetulnya simpel, tidak membutuhkan biaya, dan tidak rumit. Dan melalui ayat yang singkat ini juga, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Tesalonika agar tetap berdoa. Berdoa merupakan keharusan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada yang mengatakan, banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Melalui doa inilah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Kita bisa meminta pertolongan, perlindungan, dan meminta sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya doa dikatakan sebagai nafas kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, orang yang terus berdoa adalah orang yang memiliki kasih Tuhan. Orang yang terus berdoa adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Orang yang terus berdoa adalah orang yang memiliki pengharapan akan Allah. Orang yang terus berdoa adalah orang yang memiliki kuasa Tuhan. Orang yang terus berdoa adalah orang yang bersekutu dengan Roh Kudus. Orang yang terus berdoa adalah orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Orang yang terus berdoa adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sudah berhenti berdoa adalah orang yang sudah mengalami kematian secara rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah banyak orang yang menjadi mati secara rohani. Ketika dia tidak pernah lagi berdoa dan tidak lagi menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Jadi orang tersebut menjadi kehilangan jati dirinya. Saudara-saudara, saya mau sedikit bercerita. Adalah seorang pemuda yang rajin berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi doanya tak kunjung terkabulkan. Meskipun doa si pemuda ini belum terkabulkan, tetapi dia selalu rajin berdoa dan taat beribadah. Hampir 1 tahun, doa si pemuda ini belum juga terkabulkan. Di suatu saat, si pemuda ini melihat teman kantornya yang tidak begitu istimewa, yang tidak rajin berdoa, tidak rajin beribadah,
menipu sana sini, tetapi apa yang didoakan si pemuda ini selalu terkabulkan. Bertanya-tanyalah si pemuda ini di dalam hatinya. Di suatu saat, si pemuda ini menjumpai seorang pendeta dan menceritakan permasalahannya, yaitu doanya yang sulit terkabulkan. Dia menceritakan juga teman kantornya yang bandal, jarang berdoa, jarang beribadah, menipu sana sini, tetapi apa yang didoakan terkabulkan, atau apa yang dia minta selalu terkabulkan. Tersenyumlah Pak Pendeta ini menceritakan permasalahan si pemuda ini. Dan Pak Pendeta juga bertanya kepada si pemuda, jika Anda duduk di warung, datanglah seorang pengamen yang penampilannya urakan, bernyanyinya fals, bermain musiknya tidak bagus, apa yang Anda lakukan? Wah Pak Pendeta, saya akan memberikan uang kepada dia. Saya tidak mau dia berlama-lama di situ dan bernyanyi pula. Dan Pak Pendeta bertanya lagi, jika Anda duduk di warung, datanglah seorang pengamen yang penampilannya rapi, bermain musiknya bagus, suaranya bagus, dan dia juga menyanyikan lagu yang Anda sukai. Apa yang Anda lakukan? Wah Pak Pendeta, saya akan menunggu dia selesai bernyanyi lagu kesukaan saya itu. Dan saya juga rela memberikan uang 100.000 kepada dia, sedangkan pengamen yang tadi saya akan memberikan uang 2.000 kepada dia. Tersenyumlah Pak Pendeta mendengarkan jawaban dari pemuda ini. Begitu pula lah dengan Tuhan. Ketika Tuhan melihat engkau yang setia dan taat datang ke hadapannya, Tuhan sudah melihat engkau dan mendengarkan doamu. Tetapi di sini Tuhan ingin engkau lebih lama dengan Tuhan. Memberikan apa yang kamu minta sangatlah gampang, tetapi di sini Tuhan ingin engkau lebih intim dengan Dia. Tuhan ingin engkau lebih mendekatkan diri dengan Dia, dan Tuhan juga ingin engkau menjalin komunikasi yang lebih baik dengan Dia, dan Tuhan juga ingin melihat sampai di mana batas kesabaranmu dalam menunggu jawaban dari doamu. Mengabulkan apa yang kamu minta itu sangatlah gampang bagi Tuhan. Tetapi Tuhan sangatlah gampang. Tetapi jika Tuhan langsung mengabulkan doamu, apakah kamu masih sedekat ini dengan Tuhan? Jadi di penghujung nanti atau di suatu saat nanti, Tuhan akan mengabulkan doamu dan memberikan yang lebih besar daripada apa yang kamu minta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, jika di antara saudara-saudara saat ini sudah rajin berdoa, sudah taat beribadah, tetapi doa saudara-saudara saat ini belum terkabulkan, janganlah kita saudara-saudara langsung mengatakan seperti ini, ngapain saya berdoa kepada Tuhan, ngapain saya rajin beribadah, sudah begitu lama saya meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi doa saya belum terkabulkan. Janganlah saudara-saudara di antara kita mengucapkan seperti itu. Jadi di sini Tuhan ingin kita lebih mendekatkan diri kepada Dia,
Tuhan ingin kita menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, dan Tuhan juga di sini ingin melihat sampai di mana batas kesabaran kita dalam menunggu jawaban dari doa kita. Dan di suatu saat nanti, saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan atau Tuhan akan mengabulkan doa kita yang kita minta selama ini, dan Tuhan juga akan menambahkan yang lebih besar daripada apa yang kita minta. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, kita harus tetap menjaga komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa. Doa bukan sekedar saat kita mau makan, bukan sekedar saat kita mau tidur, bukan sekedar saat kita butuh sesuatu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tertulis di dalam Matius 26 ayat 41. Dalam hal ini, setiap saat kita harus berdoa. Doa akan membuat kita menjadi siap menerima keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan melalui doa juga Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani permasalahan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena melalui doa ada damai sejahtera, dan melalui doa ada kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dengan berdoa, komunikasi dengan Tuhan akan terjaga, sehingga dalam setiap keadaan yang terjadi, kita dapat mengerti dan memahami arti dari keadaan kita dan rencana Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini yang menyapa kita di pagi hari ini, tetaplah kita berdoa dan menjalin komunikasi yang baik kepada Tuhan. Jika Tuhan belum mengabulkan doa kita selama ini, di sini Tuhan ingin kita lebih mendekatkan diri kepada Dia. Tuhan ingin kita lebih lama berkomunikasi dengan Dia. Dan Tuhan juga ingin melihat kesabaran kita dalam menunggu jawaban dari doa kita, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, tetaplah kita berdoa dan menjalin komunikasi yang baik kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau juga Tuhan memberikan kepada kami perlindungan dan kesehatan. Engkau juga mengiringi langkah kami dari hari yang lampau dan sampai saat ini. Ya Tuhan, kepada kami yang ada saat ini, berikan juga kepada kami kesehatan, panjang umur, agar kami bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, hapuskanlah itu Tuhan, biar tidak terhalang kasih anugerah yang ingin Kau limpahkan kepada kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara.